dari SDN Perdana 2 Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang. Kali ini saya ditemani dengan teman sejawat saya, Bapak Bahtiar Arifin. Assalamualaikum Bapak Bahtiar. Apa kabar hari ini? Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Baik Bapak, pada pertemuan kali ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi. Pra-observasi itu yaitu untuk mengevaluasi jalannya pembelajaran yang akan dilakukan pada saat observasi di kelas yang pertama, yaitu apa tujuan pembelajaran pada saat observasi nanti. Pasti tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik mampu mempraktikkan cara melempar, menangkap dan menggiring dalam permainan anak. Itu yang pertama. Tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik mampu untuk menjelaskan permainan yang pasti berupa permainan lapangan. Itu tujuan pembelajaran. Baik, jadi tujuan pembelajaran yang akan dicapai yang pertama yaitu mempraktikkan gerak permainan bola tangan. Yang kedua, menjelaskan permainan bola tangan. Itu ya Bapak. Baik Bapak, selanjutnya bagaimana dengan area pengembangan yang ingin dicapai pada saat observasi nanti? Area pengembangan yang dicapai sesuai dengan tujuan pembelajaran kan ada keterampilan dan juga ada pengetahuan. Maka keterampilan itu bisa indikatornya siswa mampu mempraktekkan permainan bola tangan itu seperti melempar, menangkap. Di sisi pengetahuannya, pengembangannya yaitu siswa mampu untuk menjelaskan tentang permainan bola tangan. Mungkin itu area pengembangannya. Jadi ada dua ya area pengembangan yang akan Bapak lakukan. Yang pertama yaitu keterampilan, yang kedua pengetahuan. Nah, di keterampilannya itu siswa nanti akan mempraktekkan permainan bola tangan, dan di pengembangan pengetahuannya siswa dapat menjelaskan permainan bola tangan. Seperti itu ya Pak. Oh, baik Bapak, selanjutnya bagaimana rancangan yang ingin Bapak gunakan pada saat observasi nanti? Seperti strateginya apa, model pembelajarannya apa, dan metode yang akan digunakannya apa? Insyaallah rancangannya saya akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, itu diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kalau untuk modelnya saya coba untuk menggunakan model PBL, problem based learning. Kalau metodenya mungkin banyak, ada metode drama, ada praktik lapangan, tapi yang terpenting saya akan menggunakan metode pembelajaran berkelompok. Jadi rancangan yang ingin Bapak gunakan pada saat observasi nanti yang pertama yaitu menggunakan strategi berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan sosial emosional anak PSE ya. Yang kedua menggunakan model PBL, dan yang ketiga menggunakan metode ceramah dan kelompok di lapangan. Baik, selanjutnya bagaimana dengan media pembelajaran yang Bapak gunakan dalam proses pembelajaran? Banyak medianya untuk peralatan itu peralatan ya, pertama yang digunakan itu di lapangan untuk praktek. Ini di keterampilannya dan sedikit ada di kelasnya itu ada itu media-medianya. Oh, jadi Bapak akan melaksanakan praktek di lapangan gitu ya. Jadi medianya menggunakan seperti lapangan, bola, dan di situ nanti ada gawang, seperti itu ya Pak. Kemudian Bapak akan melakukan observasi pembelajaran di kelas berapa dan di tanggal berapa? Insyaallah kegiatan pembelajaran yang konsultasi ini saya akan melaksanakannya di kelas 4 itu sesuai dengan jadwal
PJOK. Jadwal mapel saya itu di hari Jumat dan pertengahan waktunya itu di tanggal 16 Februari 2023 itu tanggalnya. Baik, nanti Bapak akan melaksanakan pembelajaran di kelas 4 ya Pak. Baik, nanti saya akan datang ke situ melihat dan mengobservasi Bapak. Baik Bapak, ini di sesi terakhir ya. Kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari pertemuan percakapan kita kali ini? Mungkin yang saya dapatkan dari percakapan ini adalah untuk berpartisipasi ke depan nanti ya, terutama di lapangan dan metode belajarnya, agar nanti pas pelaksanaan observasi itu bisa lebih optimal. Itu yang bisa didapatkan dari percakapan tadi. Baik, jadi Bapak dari percakapan hari ini lebih ke lebih matang lagi untuk mempersiapkan observasi di kelas ya, terus mempersiapkan untuk proses pembelajaran ya. Demikian percakapan pra-observasi. Terima kasih Bapak Bahtiar atas kesediaan waktunya, dan sampai bertemu kembali di sesi observasi kelas tanggal 16 Februari. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelasnya ke depan. Kita pimpin doa dulu ya, pimpin doa dulu. Materi permainan invasi yaitu permainan bola tangan. Tapi sebelum ke materi, Bapak ingin mengulas
kembali pelajaran minggu kemarin yang kita bahas tentang permainan kasih juga, tapi tentang sepak bola. Masih ingat? Teknik dasarnya apa aja sepak bola? Nah, apalagi? Ada yang jadi kiper ada? Ada menangkap? Ada. Kalau jadi kiper menangkap. Kalau yang pemain yang lain tidak menangkap, tidak boleh pakai tangan atau namanya handball. Nah, kalau sekarang di bola tangan ini ya, yang digunakan itu tangan. Ya, yang digunakan itu tangan. Oke, kita uji coba dulu sebelum ke materi tentang bola tangan ini. Ya, materi yang akan kita laksanakan itu tujuannya apa? Tujuan pembelajarannya itu yaitu siswa mampu untuk menangkap, melempar, ya, dan menggiring bola. Oke, silakan kita keluar. Ya, nanti langsung berbalik sesuai waktunya di luar. Depan, gerak. Ya. Oke, kita cari berapa dulu ya. Oke. Berhitungnya 1 sampai 2 aja. Ya. Oke. Siap. 1 2 1 2 1 2 1 2. Ingetin ya. Yang 12 sini. Ingetin yang 1. Yang 1 baris ini. Dia 1. Ya, masing-masing. Kita pemanasan dulu. Siap, gerak. Tangannya di temennya. Tangannya di punggung temennya. Oke, tangannya ke atas. Diremas-remas ke pinggir. Diremas-remas ke belakang. Diremas-remas ke samping. Siap ya? Nanti Bapak jadi wasit dari kalian yang main. Mainnya itu oper-operan teman atau digiring. Ya. Terus jangan ngedorong-dorong. Di sini itu diutamakan kerjasamanya. Ya, kekompakannya. Terus harus percaya diri. Ya, harus juga kerjasama satu kelas. Kalau ada apa-apa barengan gotong royong. Ya. Siap? Siap. Kelompok 1 di belah sini, kelompok 2 belah sana. Kelompok 2 belah sana. Oke.
Awas adek, kipernya awas adek. Ambil lagi. Operasi. Balik. Waktunya balik. Balik kawan. Yang kelompok gua ke sini. Ih. Oper ke temennya, lihat. Oke, boleh langsung kita boleh. Lihat temennya. Cari temennya, lihat kelompoknya. Bagi dulu, bagi. Mati di sini mempunyai anak yang bernama Ika. Di tempat kau punya anak. Ternyata nama Iwan. Apa temennya lihat? Basket ini adalah modifikasi dari basket. Nah, basket itu yang memasukkan ke ring. Kalau ini masukin ke gawang. Nanti di tangan, nanti kita akan kembali ke kelas. Wah, oke, masuk kelas lagi. Permainan apa tadi namanya? Permainan apa tadi namanya? Di materi permainan gimnasi. Gimnasi itu menyerang. Kali itu kan tadi kan mengejar yang menyerang, memasukkan ke gawang. Ya, permainan tadi itu permainan menyerang. Nah, nanti untuk minggu depan itu kita akan belajar permainan net. Permainan net. Nah, banyak, ada bulu tangkis, ada bola voli. Ya, kalau yang sekarang itu terima kasih ya sudah praktek hari ini di lapangan waktu dengan begitu semangat. Dengan ada pertanyaan tentang bola tangan tadi? Ada untuk hari ini. Terima kasih untuk ucapan, semoga kita selalu sehat ya, apalagi pelajaran video kalian itu harus bugar. Saya cukup jam 9, 10 sudah tidur ya, bangun subuh, gerak pagi-pagi ya, biar ada bugar. Terima kasih, silakan dilanjut dengan pelajaran yang lain. Wabillahi hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Pak, bagaimana perasaan Bapak observasi pada kali ini? Awalnya udah alhamdulillah senang observasi ini. Alhamdulillah ya. Senang. Bisa diceritakan kembali area pengembangan apa yang sudah Bapak lakukan? Saya sudah melakukan sesuai dengan yang sudah direncanakan, di mana pas kemarin itu saya menggunakan pembelajaran dan diferensiasi. Terima kasih Bapak sudah menjalankan proses pembelajaran dengan perasaan yang baik dan berjalan dengan lancar setelah saya observasi. Lalu bagaimana yang ingin Bapak dapatkan dari pertemuan kali ini? Saya berharap ini menjadi refleksi bagi saya depannya. Karena itu menjadi bahan pengembangan bagi saya pribadi dan manfaatnya buat kami di sekolah ini. Baik, tujuan percakapan kali ini Pak Diar ingin refleksi dan ingin mengembangkan pembelajaran di sekolah pada anak-anak ya. Bisa diceritakan kembali Pak, bagaimana pengembangan apa yang sudah Bapak lakukan di kelas? Area perkembangan yang saya lakukan dalam pembelajaran kemarin, saya menerapkan budaya positif dan keyakinan kelas serta pembelajaran berdiferensiasi dan juga menerapkan pembelajaran sosial dan emosional, di mana saya juga sudah sesuai dengan RPP yang saya buat. Baik, jadi Bapak menggunakan pembelajaran sosial emosional di kelas. Lalu bagaimana, apa saja atau area pengembangan tadi apakah cukup berhasil atau masih ada beberapa siswa yang kurang dalam pembelajaran? Area pengembangan itu sudah berhasil, namun ada beberapa siswa yang pembelajarannya kurang mengikuti dengan baik. Bapak di dalam pembelajaran di kelas tadi kira-kira proses pembelajaran berada di level berapa siswa itu? Kalau misalnya levelnya dari 1 sampai 10. Itu kalau di tes kemarin, kalau saya bisa menurut lah atau menilai, sepertinya masih jauh, kayaknya ada 8 ya. Berada di level 8 ya Pak. Lalu bagaimana tindak lanjut Bapak untuk berada di level 10? Tadi Bapak menyebutkan anak-anak berada di level 8. Lalu kendala atau kekurangan apa saja sehingga anak-anak berada di level 8 tersebut? Kenapa saya menilai di level 8? Karena begini Bu, dari proses awalnya itu sepertinya sempurna gitu ya pembelajaran. Tapi di waktu pembelajaran itu ada beberapa siswa yang kurang aktif Bu. Jadi saya memikirnya tidak apa karena ada beberapa siswa itu yang tidak mengikuti pembelajaran dengan semangat, dengan apa yang saya inginkan gitu apa pembelajarannya itu. Saya sudah melihat Bapak di dalam proses pembelajaran sudah menerapkan pembelajaran sosial emosional, berdiferensiasi yang berpusat pada anak ya. Lalu apa sih alasannya Bapak tidak mematok di level 5? Kenapa saya itu tadi level 8, harapannya sih 10 saya itu. Kenapa saya nggak ke 5 itu kayaknya bagi saya
terlalu ini karena ini pembelajaran olahraga dan saya juga sudah mengeluarkan trik-trik atau cara-cara pembelajaran yang terutama untuk menyenangkan ke siswa. Sebelum itu kan ada ice breaking, ada pemanasan, terus dibentuk di dalam permainan. Makanya saya levelnya itu ke 8, tambahkan itu menggunakan pembelajaran sosial itu yang diferensiasi. Makanya saya tidak melevelkan 5. Baik, berarti Bapak sudah menggunakan banyak metode dalam proses pembelajaran. Wah, sangat keren sekali. Cuma tadi saya mendengar ada beberapa siswa yang kurang aktif, di dalam proses pembelajarannya kurang semangat. Mengapa hal itu terjadi? Mungkin itu di pembelajaran itu ada beberapa siswa ya. Mungkin kan waktu di pembelajaran itu saya membagi kelompok. Mungkin terlalu banyak gitu ya, atau mungkin juga saya belum melihat gaya belajar anak. Jadi mungkin saya belum mengetahui semua gaya belajar anak itu. Jadi itu mungkin juga membuat mereka jadi kurang aktif. Terima kasih Bapak telah menyampaikan refleksi, dan kita lanjut. Saya akan menyampaikan hasil observasi tadi di kelas. Bapak sudah menjalankan pembelajaran mendiferensiasi yang berpusat pada anak. Lalu di situ saya melihat ada penerapan strategi pendiferensiasi proses. Hasil belajar siswa sudah tidak nampak kesenjangan lagi. Dan di sini saya melihat asesmen pendiferensiasi masih kurang. Dan pembelajaran di awal sudah terlihat semangat. Di tengah juga pembelajaran anak-anak sangat antusias mengikuti proses pembelajaran dan merasa tertantang. Hanya di akhir pembelajaran saya melihat anak-anak kurang optimis dalam hasil pembelajaran. Nah, bagaimana Bapak dari hasil observasi yang saya sampaikan tadi? Menurut Bapak? Terima kasih, ini sangat bermanfaat sekali bagi saya pribadi karena ini menjadi pembelajaran bagi saya karena biar saya akan terus mengembangkan diri saya terutama di dalam belajar berdiferensiasi. Mungkin ke depan juga saya akan melakukan asesmen kognitif dan kognitif untuk mengetahui awal hasil dari belajar siswa. Sangat bermanfaat sekali. Terima kasih. Kira-kira Pak Yar, dalam proses pembelajaran tadi ada nggak temuan-temuan siswa yang bermasalah selain yang disebutkan tadi? Tidak ada sih, tapi yang tadi itu yang saya sebutkan dari awal itu ada beberapa aktif, jadi saya ingin lebih fokus ke situ ya. Bukannya gitu, ada siswa-siswa itu aktif, senang, dan bersemangat dengan pembelajaran di kelas saya. Hasil analisis data observasi yang saya lakukan dan refleksi yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira apalagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil supervisi barusan di kelas? Tadi yang saya akan kembangkan, yang ingin saya kembangkan itu asesmen kognitif dan non-kognitif untuk mengetahui gaya belajar siswa. Itu yang akan saya kembangkan. Oh, baik. Jadi Bapak nanti prosesnya sebelum melaksanakan pembelajaran akan melaksanakan asesmen kognitif dan non-kognitif terlebih dahulu, begitu ya? Aktivitas yang akan Bapak lakukan yaitu akan melakukan asesmen kognitif dan non-kognitif, begitu ya Pak? Lalu tujuannya apa yang hendak dicapai? Tujuan terhadap anaknya mungkin? Mudah-mudahan dengan pembelajaran tadi apa yang saya harapkan sebenarnya adalah agar kualitas di pembelajaran itu meningkat dan juga untuk mempermudah di penilaian
Oh, seperti itu. Nah, seperti siswa semua aktif dalam belajar, terus mengikuti sesuai dengan apa yang diajarkan atau sesuai dengan yang ada di dalam belajar. Lalu kapan hal itu akan dilakukan? Itu akan saya lakukan, tapi sebelumnya saya akan banyak belajar dulu dari pengembangan itu dari PNM atau dari Kombel atau dari rekan pejabat juga untuk perbandingan. Yang mudah-mudahan itu akan dilaksanakan di ketiga sekitar tanggal 22 sebelumnya itu akan banyak belajar dulu. Jadi Bapak akan melakukan tindak lanjut atas apa yang Bapak rencanakan tadi di minggu ketiga bulan April ya Pak? Ya, untuk pelaksanaan yang satu untuk pembelajarannya ya dari sekarang sampai ke minggu ketiga itu akan coba itu diaplikasikan di lebih matangkan. Oke, mudah-mudahan dapat terrealisasi proses pembelajaran lebih baik lagi ya. Saya tunggu kabar baiknya atas tindak lanjut dari Bapak. Mudah-mudahan rencana terrealisasi proses belajar lebih baik lagi dan berjalan dengan lancar. Selanjutnya tadi Bapak yang saya simak akan meningkatkan pengembangan diri melalui aplikasi PMM dan komunitas Kombel di sekolah kita sendiri ya, melalui praktik baik dari teman sejawat. Lalu kapan hal itu juga akan dilakukan oleh Bapak? Ya, di kegiatan rutin di Kombel itu kan sudah terjadwal ada kegiatan rutin. Tapi kalau memang ada lebih ini, saya akan mencoba untuk mengusulkan Kombelnya diperbanyak karena ya, intens, berarti hasilnya juga mungkin akan lebih intens juga di Kombel di sekolah kita. Wah, sangat baik sekali rencananya ya Pak. Semoga rencana itu berjalan dengan lancar dan saya menunggu kabar baik itu dari Bapak. Proses pembelajarannya juga saya ingin mendengar cerita kabar baik dari apa yang Bapak kembangkan dengan tujuan yang hendak dicapai. Baik Bapak Mardian, kita sudah melaksanakan percakapan pasca observasi diskusi akademik. Dari hasil percakapan kita tadi, apa yang Bapak dapatkan kira-kira? Terima kasih Bu atas kesempatan ini di pasca observasi ini. Karena juga dari awal para observasi sudah ada dari Ibu ya, sedikit ini masukan dan di pelaksanaan juga ada. Nah, setelah pasca ini ya, mudah-mudahan setelah refleksi dan hasil observasi Ibu ini akan menjadi pemacu bagi saya, karena mengingat di pas pelaksanaan observasi itu banyak kekurangan terutama di kualitas pembelajaran siswanya. Mudah-mudahan dengan obrolan kita ini refleksi saya terutama di problem di siswa itu, mudah-mudahan saya akan melakukan pengembangan diri saya itu tindak lanjutnya melalui aplikasi PNM, melalui Kombel juga itu akan lebih intens. Saya akan coba untuk ketua Kombelnya lebih ini biar lebih jadwalnya lebih disyaratkan dan mudah-mudahan apa yang akan saya rencanakan di minggu ketiga itu bisa terlaksana dengan baik dan hasilnya juga mudah-mudahan sesuai dengan apa yang diinginkan, karena tadi itu yang menjadi kebutuhan di siswa itu pembelajaran siswa itu. Mudah-mudahan kognitif dan kognitif ini yang akan saya lakukan itu akan mudah perjalanannya. Terima kasih, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi saya.
Amin. Baik, akhirnya rangkaian supervisi akademik sudah selesai yang dimulai dari percakapan pra-observasi, observasi kelas, dan pasca observasi. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Mumaydi selaku pengajar praktik CGP Angkatan 9 dan Bapak Bahtiar. Dan saya akhiri pertemuan kita kali ini.